Kalau negara ini adil, tak akan ada satupun anak bangsa yang ingin memisahkan diri dari pelukannya. Tapi ketika negara dikuasai oleh koruptor yang memakan uang rakyat tanpa malu, jangan salahkan rakyat kalau mereka mulai bertanya, masihkah Indonesia milik kita? Hari ini saya akan bicara soal satu nama yang selama ini dianggap pengkhianat, dianggap separatis, dianggap musuh negara, Benny Wenda. Tokoh kemerdekaan Papua yang selama ini ditakuti, dibenci, bahkan diburu. Tapi tunggu dulu. Jangan dulu menilai sebelum menyimak kisahnya secara utuh. Karena hari ini saya akan tunjukkan bahwa Benny Wenda bukan sekadar bicara soal kemerdekaan, tapi ia sedang meneriakan sesuatu yang lebih dalam, tangisan keadilan yang tidak pernah didengar Jakarta. Dan yang lebih mengejutkan, baru-baru ini Benny Wenda mengatakan satu hal yang membungkam banyak mulut. Jika Deddy Mulyadi menjadi Presiden Indonesia, Papua tidak perlu merdeka. Satu pernyataan yang menghantam jantung para koruptor. Karena rupanya bukan Papua yang ingin pergi, yang ingin rakyat pergi adalah ketidakadilan, kerakusan, dan penguasa yang lupa tanggung jawabnya. Tonton video ini sampai selesai. Karena di ujungnya nanti, kalian akan sadar, bukan Benny Wenda yang salah. Yang salah adalah mereka yang membuat rakyat kehilangan cinta pada negerinya. Dalam negara yang adil, rakyat mencintai pemimpinnya. Tapi dalam negara yang korup, rakyat dipaksa mencintai penindasnya. Filsafat keadilan, bukan dari barat, tapi dari hati nurani bangsa. Benny Wenda, perjuangan yang bukan semata pisah, tapi mencari keadilan yang hilang. Benny Wenda adalah putra asli Papua yang lahir dari tanah yang kaya, namun tumbuh dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Ia bukan sekadar aktivis. Ia simbol dari luka panjang sejarah yang belum pernah benar-benar dijahit oleh bangsa ini. Sebagai tokoh penting dari Organisasi Papua Merdeka, OPM, Benny Wenda selama bertahun-tahun menyerukan kemerdekaan Papua bukan karena kebencian terhadap Indonesia, tapi karena rasa dikhianati oleh negara yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom. Mengapa Benny Wenda ingin Papua merdeka? Alasannya bukan tunggal, tapi satu yang paling menusuk, keadilan yang timpang. Papua adalah tanah emas, namun rakyatnya tetap hidup dalam bayang-bayang keterbelakangan, kekerasan, dan pengabaian. Benny Wenda menyaksikan sendiri bagaimana rakyatnya ditindas, sumber daya alam dikeruk, namun hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir elit dan koruptor yang berdasi. Ia percaya selama Jakarta dikuasai oleh kaum serakah, maka Papua tidak akan pernah mendapatkan tempat yang sejajar dalam rumah besar bernama Indonesia. Namun belakangan, arah angin berubah. Benny Wenda menyatakan sesuatu yang mengejutkan. Jika Deddy Mulyadi menjadi Presiden Indonesia, Papua tidak perlu merdeka. Deddy Mulyadi bukan orang biasa. Ia adalah cermin pemimpin ideal, membumi, berani, dan mengerti filosofi hidup bangsa. Ia bukan pejabat yang sibuk di Menara Gading, tapi hadir di sawah, pasar, dan rumah-rumah rakyat. Ia dihormati bukan karena jabatannya, tapi karena ketulusannya. Dan inilah yang membuat para koruptor ketakutan. Deddy Mulyadi tidak bisa dibeli. Filsafat untuk para koruptor. Negara yang dipenuhi koruptor adalah seperti pohon yang akarnya membusuk. Ia mungkin berdiri tinggi hari ini, tapi akan tumbang oleh angin sejarah esok hari. Korupsi bukan hanya pencurian uang. Ia adalah pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak bangsa. Jika keadilan adalah pondasi negara, maka para koruptor adalah rayap yang menggerogoti bangunan republik dari dalam. Benny Wenda selama ini mungkin dianggap sebagai musuh negara. Padahal ia hanyalah cermin dari wajah Indonesia yang tak ingin kita lihat. Tapi harapan belum padam. Jika negeri ini dipimpin oleh pemimpin seperti Deddy Mulyadi,
yang hatinya seluas tanah dan keberaniannya setajam keris kebenaran, maka bukan hanya Papua yang akan merasa pulang, tapi seluruh anak bangsa akan merasa memiliki tanah air ini kembali. Dan untuk para koruptor, hari-harimu mungkin panjang tapi tidak abadi, karena kebenaran tak bisa dibungkam selamanya. Jika Benny Wenda saja bisa percaya pada Indonesia yang lebih baik, maka siapa kita yang justru tinggal di pusat kekuasaan, berani terus membusukkan negeri ini dengan keserakahan? Kita selalu diajari untuk mencintai Indonesia, tapi bagaimana kita bisa mencintai negara jika negara tidak hadir saat kita lapar, tidak peduli saat kita dipukul, dan malah berpesta saat kita berduka? Benny Wenda mungkin dianggap pengkhianat, tapi mungkin justru ia adalah cermin yang paling jujur, yang memantulkan borok bangsa yang ingin kita tutupi dengan slogan palsu. Namun lihatlah, masih ada harapan. Benny Wenda sendiri mengaku, "Jika Deddy Mulyadi menjadi presiden, kami tak perlu merdeka. Karena ia melihat ada satu pemimpin yang benar-benar berpihak, bukan kepada partai, bukan kepada elit, tapi kepada rakyat kecil yang selama ini hanya jadi angka statistik. Pemimpin sejati bukan yang dielu-elukan penguasa, tapi yang dirindukan rakyat kecil saat malam turun dan perut belum terisi." Hari ini kita belajar satu hal, bangsa ini belum mati. Ia hanya sedang koma. Tapi selama masih ada orang seperti Deddy Mulyadi dan rakyat yang belum lelah bersuara, Indonesia masih bisa diselamatkan. Untuk para koruptor yang merasa terganggu, ingatlah satu filsafat yang tidak bisa kalian suap. Uang bisa membeli kekuasaan, tapi tak pernah bisa membeli keabadian dalam hati rakyat. Dan untuk kalian semua yang menonton, jika kalian cinta Indonesia, jangan diam. Buka matamu, buka hatimu, karena negeri ini tak butuh pemimpin yang kuat berjanji, tapi pemimpin yang berani mati demi keadilan. Pakai daun tisu, pakai daun jati, daun kalapan, paros, daun ikian, emang orang kau nangana leutik gede, Mampu gede, cenah orang yang tunggu hajat teh. Ya.